Selamat datang di sesi pendalaman kita hari ini. Yuk kita langsung aja menyelami sebuah gagasan penting dari pemikiran Colin Marshall dan Tony Payne. Ini soal perubahan pola pikir pelayanan. Pernah nggak sih Anda merasa atau lihat di sekitar kita, gereja itu sibuk banget ya banyak program, tapi kok rasanya pertumbuhan rohani orang-orangnya agak dangkal gitu? Nah, buku ini tuh ngajak kita mikir ulang secara mendasar. Sebenarnya tujuan pelayanan kita itu apa sih? Terus gimana cara kita melakukannya? Jadi misi kita kali ini ya memahami pergeseran krusial dari fokus ke program dan struktur ke fokus ke pertumbuhan orang sebagai murid Kristus. Oke, siap ya? Mari kita bedah ini bareng-bareng. Betul sekali. Sumber ini memang menekankan ada kebutuhan yang mendesak ya buat kita sebagai gereja untuk sadar gitu, mengubah cara berpikir. Fokusnya itu bukan lagi soal gimana caranya mempertahankan struktur atau bikin acara terus, tapi sungguh-sungguh menumbuhkan orang biar jadi murid yang bisa memuridkan lagi. Ini mungkin kedengarannya agak gimana ya, radikal gitu, atau bahkan ganggu kebiasaan kita. Tapi ini krusial banget kalau kita mau Injil terus relevan dan bertumbuh. Iya benar. Perubahan mendasar yang pertama tuh ini. Dari sekedar ya menjalankan program jadi membangun orang. Sering banget kan kalau kita mau bikin pelayanan mulainya dari daftar program yang udah ada, ya nggak? Terus kita cari orang buat ngisi pos itu. Nah, gimana kalau kita balik? Kita mulai dari orang-orang yang Tuhan percayakan ke kita, coba pahami mereka, potensi uniknya, kebutuhannya, terus baru mikir, oke, gimana ya cara bantu orang ini spesifik bertumbuh dekat sama Kristus. Dan ini mengubah segalanya ya dalam prioritas kita. Kita jadi nggak lihat orang cuma sebagai sumber daya atau tenaga buat ngisi program, tapi sebagai individu yang berharga, yang perlu kita investasikan waktu, perhatian, supaya iman mereka bertumbuh. Nah, ini muncul pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Pas Anda lihat orang-orang di komunitas Anda, lebih sering mana mikirnya? Wah, dia bisa bantu apa ya di program A? Atau gimana ya caranya saya bisa bantu dia makin kenal Kristus? Nah, itu dia. Dan ini nyambung banget ke pergeseran kedua. Dari fokus bikin acara gede-gedean, misalnya acara penginjilan massal gitu ya, jadi fokus melatih orang buat menjangkau jiwa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita sama-sama tahu lah ya, acara model begitu tuh seringkali sekarang kurang efektif. Ngundang orang luar makin susah kan? Betul. Energi kita juga habis banget buat ngurusin acaranya, belum lagi kadang kita jadi bergantung sama 1-2 pembicara tamu gitu. Iya kan? Nah, pendekatan yang fokus ke orang ini beda. Justru beda. Tujuannya itu memperlengkapi sebanyak mungkin jemaat Anda, saya, kita semua ini, biar pede gitu loh. Dan terampil cerita tentang iman kita. Secara natural aja, pas lagi ngobrol santai di kantor, di kampus, atau sama tetangga. Oh, jadi lebih organik gitu ya? Iya. Memang sih, ini butuh sabar. Prosesnya nggak serapi acara yang ada jadwalnya. Dan kita mungkin sebagai pemimpin, ya perlu rela lepasin sedikit kontrol. Tapi coba bayangin dampaknya. Jangkauan Injilnya bisa meluas secara eksponensial. Kenapa? Karena penginjilnya bukan cuma 1-2 orang di mimbar, tapi seluruh jemaat yang bergerak di hidupnya masing-masing. Wah, iya juga ya. Terus ada pergeseran ketiga nih yang juga penting banget. Dari sekedar memanfaatkan sukarelawan, jadi membuat mereka bertumbuh. Sering kita dengarkan atau mungkin ngalamin sendiri, sukarelawan yang paling semangat, malah terbakar habis, capek banget sama beban pelayanan. Sementara pertumbuhan rohani pribadinya sendiri malah terabaikan. Iya. Itu kayak contoh di buku soal pemimpin PA atau kelompok kecil yang sampai perlu cuti pelayanan ya, buat pemulihan rohani. Nah, itu dia. Itu ngingetin kita banget sih, semangat, daya tahan buat melayani, itu sumbernya bukan dari sibuknya itu sendiri, tapi dari hubungan pribadi kita sama Tuhan yang terus dijaga, terus bertumbuh. Jadi tujuannya bukan cuma, oke, slot ini kosong siapa yang bisa isi, atau yang penting program A jalan terus. Bukan itu, tapi lebih ke ngelihat potensi unik tiap orang. Misalnya si Sarah, atlet, dia punya jaringan luas kan? Atau si Dave, mungkin ada keterbatasan fisik, tapi hatinya buat komunitasnya gede banget. Nah, gimana kita perlengkapi mereka buat melayani sesuai karunia dan kesempatan unik mereka itu? Fokusnya ke pertumbuhan jangka panjang. Buat orangnya, ya buat pekerjaan Tuhan juga. Contoh praktisnya
Ini menarik banget deh. Misalnya ada jemaat udah dewasa, rohaninya datang ke kita terus bilang, saya ini rindu melayani lebih tapi bingung mau ngapain ya. Pokoknya semua posisi udah keisi. Respon selama kita mungkin gimana? Mungkin, oh coba bantu kepanitiaan acara bulan depan aja ya, gitu kan. Seringnya gitu. Tapi respons baru yang fokus ke orang bisa beda. Bisa jadi kita bilang, Anda lihat Pak Budi nggak yang di ujung sana? Suaminya Bu Juli. Dengar-dengar beliau lagi banyak pergumulan. Coba deh, minggu depan ajak ngopi, dengerin aja ceritanya, mungkin baca satu perikop Alkitab singkat bareng. Atau itu pasangan muda yang baru gabung. Coba undang makan malam ke rumah, kenalan lebih dekat, doain mereka bareng-bareng. Wah, ini langsung ke intinya pemuridan banget ya jadinya. Tepat sekali. Ini nunjukin kalau kesempatan melayani, kesempatan memuridkan itu ada di mana-mana. Nggak cuma terbatas di struktur formal gereja. Peluang buat bangun hubungan yang menumbuhkan iman tuh selalu ada di sekitar kita. Selalu terbuka lebar. Terus gimana kalau ada yang jawab, tapi saya nggak tahu caranya gitu? Nah, jawaban kita seharusnya bukan, oh ya sudah, nggak apa-apa. Tapi, nggak masalah. Yuk, kita mulai bareng-bareng. Nanti saya dampingi, kita belajar sama-sama. Tentu, ini butuh investasi waktu lebih ya, dari pemimpin atau jemaat yang lebih matang. Tapi, ya inilah intinya pelayanan yang membangun kehidupan, bukan sekedar menjalankan kegiatan. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya. Pelayanan yang sejati itu fokusnya pada investasi ke manusia. Titik. Menolong sesama kita bertumbuh sebagai murid Kristus, yang nantinya siap juga menolong orang lain bertumbuh. Bukan cuma sibuk ngejaga mesin organisasi gereja tetap muter. Iya, betul. Nah, sebagai bahan perenungan nih buat Anda bawa pulang, coba deh, jujur aja, lihat pelayanan Anda atau komunitas Anda sekarang. Seberapa banyak sih energi kita yang kesedot buat jaga roda organisasi tetap berputar, dibanding energi buat menumbuhkan jiwa secara personal. Terus, mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat lebih sengaja fokus ke orang-orang spesifik yang Tuhan tempatkan di sekitar Anda? Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.